Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 30 KKN Institut Teknologi Sumatera bekerjasama dengan SMA Negeri 1 Y Jepara mempersembahkan video presentasi berupa materi metabolisme. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu metabolisme. Metabolisme merupakan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Reaksi kimia ini akan mengubah suatu zat menjadi zat lain. Metabolisme terjadi pada seluruh makhluk hidup, baik makhluk multiseluler, manusia, hewan, maupun tumbuhan. Metabolisme sendiri dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Dapat dilihat pada gambar, anabolisme merupakan senyawa sederhana yang diubah menjadi molekul kompleks, sedangkan katabolisme merupakan sebaliknya. Enzim. Enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme dalam tubuh. Enzim terdiri dari dua komponen, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungan, contohnya seperti pH dan suhu. Sedangkan gugus prostetik merupakan gugus yang tidak aktif. Zat ini terdiri dari logam, besi, mangan, magnesium yang disebut dengan kofaktor. Enzim pada dasarnya bekerja seperti kunci dan gembok. Nah, yang dimaksud kunci dan gembok adalah pada enzim terdapat sisi aktif yang mana nanti substrat tertentu akan bergabung ke dalamnya dan bekerja secara spesifik. Pada gambar, sisi aktif enzim akan diisi oleh substrat sehingga terbentuk kompleks enzim. Setelah kompleks enzim terbentuk, maka menghasilkan produk. Enzim bertindak sebagai katalis, artinya enzim dapat meningkatkan laju reaksi kimia tanpa ikut bereaksi atau dipengaruhi oleh reaksi kimia tersebut. Enzim memiliki sifat khas, artinya hanya mempengaruhi zat tertentu yang disebut dengan substrat. Substrat merupakan molekul yang bereaksi dalam suatu reaksi kimia, dan molekul yang dihasilkan disebut dengan produk. Dapat dilihat proses terbentuknya suatu produk. Pertama-tama, substrat memasuki situs aktif enzim. Ketika sudah memasuki situs aktif enzim, substrat akan berubah bentuk sedikit saat lalu terikat, sehingga membentuk kompleks enzim. Setelah kompleks enzim terbentuk, maka dihasilkanlah produk. Selanjutnya, katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan bantuan enzim. Katabolisme mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul, yang kedua menyediakan energi kimia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sel. Contoh katabolisme adalah respirasi. Respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah peristiwa pembakaran zat makanan yang menggunakan oksigen dari pernapasan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenin trifosfat. ATP digunakan untuk memenuhi proses hidup yang selalu membutuhkan energi. Secara sederhana digambarkan atau dituliskan sebagai berikut, di mana glukosa dan oksigen akan membentuk air, karbon dioksida, dan energi. Respirasi aerob memiliki tahapan. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirfat berkarbon. Pada awal prosesnya, membutuhkan 2 ATP sehingga ATP di awal dipinjam. Pada tahap akhir, setelah terbentuknya pirfat, energi yang dihasilkan adalah 4 ATP dan 2 NADH. Nah, karena sebelumnya 2 ATP dipinjam, maka 2 ATP tersebut dikembalikan. Jadi, hasil akhir dari proses glikolisis adalah 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya, siklus Krebs. Siklus Krebs sendiri disebut juga siklus asam sitrat.
merupakan serangkaian reaksi yang mengelola asetil koenzim A dari glikolisis glukosa dan hidrolisis asam lemak untuk menghasilkan energi langsung berupa ATP dan elektron berenergi tinggi dalam bentuk NADH dan FADH. Pada gambar, hasil akhirnya adalah NADH dan FADH. Lalu tahap terakhir, transport elektron. Transport elektron merupakan proses terakhir di mana akan dihasilkan dari ATP dan NADH dan FADH 2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Hasil akhir proses ini adalah terbentuknya 32 ATP dan H2O sebagai hasil samping respirasi. Tahap selanjutnya ada respirasi aerob. Nah, respirasi aerob merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima akhir. Respirasi aerob menggunakan glukosa sebagai substrat. Respirasi aerob sendiri biasa kita sebut dengan fermentasi. Fermentasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Berikut produk dari fermentasi. Yang pertama, fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat merupakan respirasi anaerob. Hasil akhir fermentasi ini adalah asam laktat. Biasanya, masyarakat menyebutnya dengan asam kelelahan. Proses fermentasi dimulai dengan glikolisis, yang mana hasil akhirnya berupa asam pirfat. Nah, pada proses fermentasi asam laktat, hasil akhirnya berubah menjadi asam laktat. Produknya seperti saat kita kelelahan, tubuh kita kekurangan oksigen. Nah, karena kekurangan oksigen tersebut, tubuh kita akhirnya menghasilkan asam laktat. Selanjutnya ada fermentasi alkohol. Pada beberapa mikroorganisme, peristiwa pembebasan energi terjadi karena asam pirfat diubah menjadi asam asetat dan CO2. Selanjutnya, asam asetat nanti diubah menjadi alkohol. Pada fermentasi ini, ATP yang dihasilkan dari satu molekul glukosa hanya 2 molekul ATP, berbeda pada respirasi aerob yang mengubah molekul glukosa menjadi 34 ATP. Contoh produk fermentasi alkohol adalah sebagai berikut, yang biasa kita lihat di drama ataupun di anime. Ada soju, wine, bir, soju, dan sake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang anabolisme. Anabolisme adalah reaksi pembentukan molekul sederhana menjadi molekul yang kompleks. Reaksi anabolisme merupakan peristiwa sintesis atau penyusunan sehingga memerlukan energi dan membentuk reaksi endogenik. Contoh reaksi anabolisme diantaranya adalah fotosintesis dan sintesis karbohidrat dengan bantuan energi cahaya matahari. Sedangkan kemosintesis tadi dengan bantuan energi kimia. 1. Fotosintesis. Fotosintesis merupakan sintesis yang memerlukan cahaya, atau dalam arti fotos itu cahaya, sintesis itu penyusunan atau pembuatan bahan kimia. Jadi fotosintesis adalah peristiwa pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan energi cahaya matahari. Jadi di gambar ini ada reaksi kimia fotosintesis, yaitu pertama tanaman menyerap air, lalu menerima cahaya dari matahari dan menyerap karbon dioksida, melepaskan oksigen, lalu menghasilkan C6H12O6 yaitu glukosa. Nah, proses reaksi fotosintesis dalam tumbuhan dibagi menjadi dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang. Pada tahap pertama, energi matahari ditangkap oleh pigmen penyerap cahaya dan diubah menjadi bentuk energi kimia, ATP, dan senyawa pereduksi NADPH. Proses ini disebut tahap reaksi terang. Pada reaksi terang yang terjadi di gerhana, energi cahaya memacu pelepasan elektron dari fotosistem di dalam membran tilakoid. Fotosistem
adalah tempat berkumpulnya beratus-ratus molekul pigmen fotosintesis. Aliran elektron melalui sistem transport menghasilkan ATP dan NADPH. Reaksi gelap. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak tergantung secara langsung dengan cahaya matahari. Reaksi gelap terjadi di stroma. Nah, siklus reaksi gelap itu seperti gambar di bawah ini. Dan reaksi gelap menghasilkan senyawa glukosa dan fruktosa. 2. Kemosintesis. Kemosintesis terjadi pada organisme autotrof, tepatnya kemoautotrof, yang mampu menghasilkan senyawa organik yang dibutuhkan dari zat-zat organik dengan bantuan energi kimia. Yang dimaksud dengan energi kimia di sini adalah energi yang diperoleh dari suatu reaksi kimia yang berasal dari reaksi oksidasi. Nah, faktor pembeda antara fotosintesis dan kemosintesis itu adalah faktor pelaku pada fotosintesis yaitu tumbuhan, sedangkan di kemosintesis itu mikroorganisme kemosintetik. Tempat terjadinya pada fotosintesis yaitu di kloroplas, sedangkan pada kemosintesis itu pada pigmen seperti klorofil. Senyawa yang berperan pada fotosintesis yaitu CO2 dan H2O. Sedangkan pada kemosintesis O2, CO2, H2O, dan senyawa organik lainnya. Sumber energi pada fotosintesis itu cahaya seperti cahaya matahari, sedangkan di kemosintesis beragam senyawa organik yang bisa dioksidasi. Nah, contoh pada senyawa kemosintesis itu yaitu bakteri nitrogen dengan melakukan oksidasi senyawa tertentu dapat memperoleh energi untuk mensintesis zat organik yang diperlukan. 3. Sintesis lemak. Lemak disintesis dari protein dan karbohidrat melalui asetil koenzim A. Metabolisme gliserol memiliki cara yang sama dengan metabolisme karbohidrat, yaitu melalui jalan piruvat. Untuk mensintesis lemak atau asam lemak diperlukan suatu koenzim A yang berfungsi memutuskan atau memecahkan dua bagian atom karbon untuk membentuk asetil-CoA. Karena pemutusan rantai karbonnya terjadi pada karbon kedua mata rantai asam lemak, maka reaksinya dinamakan beta oksidasi. 1 gram lemak itu menghasilkan 9,3 kalori, sedangkan 1 gram karbohidrat hanya menghasilkan 4,1 kalori saja. Nah, jika tubuh kita terlalu banyak mengkonsumsi lemak, itu mengakibatkan tubuh kita terserang berbagai macam penyakit seperti kolesterol dan masih banyak yang lainnya. 4. Sintesis protein. Sintesis protein di dalam sel tersusun atas asam amino yang terjadi dengan melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Suatu ikatan molekul peptida dibentuk apabila gugus amino dari satu asam amino berikatan dengan gugus karboksil dari asam amino lain. Secara berurutan, apabila dua asam amino bergabung, maka akan terbentuk molekul dipeptida. Bila 3 asam amino berikatan, maka akan terbentuk molekul tripeptida, dan seterusnya. Dengan demikian, apabila terjadi penggabungan asam amino dalam jumlah besar, maka akan membentuk molekul yang disebut dengan polipeptida. Pada dasarnya, protein adalah suatu polipeptida. Nah, contoh bahan makanan yang mengandung protein itu seperti daging, ikan, kacang-kacangan, susu, dan masih banyak yang lainnya. Demikianlah presentasi dari kelompok 30 tentang metabolisme.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.